Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang perhitungan penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Berbeda dengan yang kemarin, kita pelajari tentang penyusutan juga, namun metodenya adalah garis lurus. Sebelum kita memulai pembelajaran perkuliahan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu dijauhkan dari mara bahaya, dari COVID-19, dan selalu diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Metode saldo menurun ganda menggunakan penyusutan yang besar di awal tahun lalu menurun. Besar penyusutan tiap tahun merupakan persentase dari nilai tahun sebelumnya. Misalkan WI adalah besar penyusutan tahun ke I, maka ia akan sama dengan 2/N dikali HI-1, dengan HI-1 adalah nilai barang tahun ke I-1. I-nya sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Sehingga nilai barang tahun ke I adalah HI sama dengan 1 dikurang 2/N kali HI-1, sama dengan 1 kurang 2/N pangkat 2 kali HI-2. Nanti kalau kita turunkan, ini akan menjadi sama dengan 1 kurang 2/N pangkat I kali H0. Nah, oleh karena itu, harga tercatat mengikuti persamaan Y sama dengan 1 dikurang 2/N pangkat X atau pangkat I aja lah ya. Biasanya kan gini aja deh, biarin aja seperti ini pangkat X, karena kan kalau kita gambar di grafik kartesius itu kan pakai sumbu X dan Y ya. Nanti X nya adalah I, berarti menyatakan tahunnya, sedangkan Y adalah menyatakan nilai barang tahun ke I, berarti tahun ke X gitu ya. Besar penyusutannya per tahun adalah, nah tadi kan kita menemukan bahwa HI sama dengan 1 dikurang 2/N pangkat I kali H0 kan, berarti yang WI sama dengan 2/N kali HI-1. HI-1 nya kita ganti menjadi rumus ini, berarti 2/N dikali 1 dikurang 2/N pangkat I-1 kali H0. Jadi seperti inilah dia, ya kan. Nah, misalkan terdapat nilai akhir HA yang tak 0, mulai tahun tertentu nilainya tetap tidak menyusut, maka nilai barang tahun ke I itu enggak seperti ini lagi gitu loh. Nah, tapi dia pakai maksimum. Yang mana yang maksimum? Yang 1 kurang 2/N pangkat I kali H0, atau si HA-nya, nilai akhirnya. Nah, nilai maksimum itulah yang menjadi nilai akhir tahun barang ke I. Jadi tetap pakai rumus yang 1 kurang 2/N pangkat I kali H0, tapi tetap dicek apakah dia masih lebih dari HA. Kalau masih lebih dari HA, maka 1 kurang 2/N pangkat I kali H0 itu masih menjadi nilai barang tahun ke I. Tapi kalau yang lebih besar adalah si HA atau nilai akhirnya yang nilai tetap pada tahun tertentu, maka nilai barang tahun ke I itu sama dengan nilai akhirnya. Sehingga kurvanya juga menjadi Y sama dengan maksimum 1 kurang 2/N pangkat X kali H0 dengan HA. Jadi bisa dilihat kurvanya ada yang putus-putus, ada yang penuh. Nah, yang menyatakan nilai barang tahun ke I adalah yang penuh. Pada saat di sini kan nih HA ya, nih, pada saat yang di sini nih dari tahun 2 tahun lebih nih ya, mendekati tahun ketiga, di gambarnya ini terlihat bahwa ada masanya di mana si 1 kurang 2/N pangkat X kali H0 itu lebih kecil daripada HA. Maka nilai akhir tahun barang ke I itu tetap kita pilih adalah HA-nya. Paham ya?
Contoh pertama, suatu aset dengan harga perolehan $20.000 memiliki masa manfaat 5 tahun dan nilai akhir atau salvage value-nya $4.500. Ingat, HA-nya adalah $4.500, H0-nya adalah $20.000. Masa manfaat tadi kita misalkan N itu 5, gitu ya. Hitung besar penyusutan dan harga akhir pada tiap akhir tahun pertama sampai kelima dengan menggunakan metode menurun berganda. Jadi besar, maaf ya. Jadi besar penyusutan tahun ke-1 itu adalah W1 sama dengan 2/N kali H1 minus 1, boleh ya. Pakai rumus yang ini, tadi kan ada 2 rumus ya. Nah, itu menjadi 2/N kali H0, itu 25 kali 20.000 sama dengan 8.000. Nah, nilai akhir tahun pertama, boleh kalian pakai rumus yang 2/N dikali 1 kurang 2/N pangkat I kali H0, boleh pakai seperti ini. Ini adalah nilai barang tahun sebelumnya dikurangi dengan penyusutan. Berarti nilai tahun sebelumnya ya nilai awalnya 20.000 dikurangi penyusutannya 8.000, jadi 12.000. Nanti sama aja nilainya. Coba deh kita cek. Tadi kan rumusnya adalah HI itu sama dengan 1 dikurang 2/N pangkat I kali H0. Nah, N-nya 5, berarti 1 kurang 2/5 itu 3/5 pangkat I 1, ya kan? 3/5 pangkat 1 dikali dengan H0 20.000. 3/5 kali 20.000, 20.000 bagi 5 adalah 4.000, kali 3 12.000, sama kan? Nah, jadi bagaimana kamu mengerjakannya terserah, mau pakai rumus, mau pakai yang sistem pengertiannya juga. Ini kan definisinya ya. Definisi dari nilai akhir tahun itu dihitungnya dengan cara nilai akhir tahun sebelumnya dikurangi dengan penyusutan pada tahun tersebut gitu ya. Nah, besar tahun kedua adalah 2/5 dikali dengan tahun sebelumnya 12.000, jadi 4.800. 20.000 dikurangi 8.000 dikurangi 4.800 itu adalah 7.200. Boleh juga kalian buat langsung 12.000 dikurang 4.800 jadi 7.200, boleh ya. Nah, jadi pada tahun ketiga 25 kali 7.200 itu 2.880. Nilai akhir tahun ketiga boleh kita pakai 7.200 dikurangi 2.880, dapatnya 4.320. Ternyata kurang dari nilai akhir 4.500, berarti maksimumnya adalah nilai akhir. Berarti dari tahun ketiga 4 sampai 5 itu nilai barang tahun ke-3 4/5 adalah 4.500. Seperti itu, karena rumusnya tadi maksimum, kita pilih maksimum nilai akhirnya atau yang rumus tadi gitu kan ya. Jadi besar penyusutan tahun ketiga adalah 7.200 dikurangi 4.500 sama dengan 2.700, bukan 2.880, seperti itu ya. Kita ke contoh 2. Suatu aset ijarah mengikuti penyusutan dengan persamaan kurva double declining-nya adalah Y sama dengan maksimum 500 kali 1 kurang 0,2 pangkat X, 50. Nah, berarti ini memiliki nilai akhir ya, karena dia persamaan kurvanya berupa maksimum ya. Yang A, tentukan lama masa manfaatnya, berarti yang ditanya adalah N-nya. Yang B, tentukan harga aset tahun ke-5, berarti yang ditanya H5. Yang C, mulai tahun berapa harga aset menjadi tetap ya. Yang A, 2/N itu sama dengan 0,2. Jadi kan kalau rumusnya itu kan gini ya, H0 kali 1 dikurang 2/N pangkat X gitu kan. Sebenarnya X nya ini I gitu ya, berarti ini 0,2 ini adalah 2/N nya. Nah, 2/N sama dengan 0,2, maka N sama dengan 10 tahun. Nah, kemudian Y5, maksimum dari 5.000 kali 1 kurang 0,2 pangkat 5, 50. Berarti kita pilih nih, mana yang maksimum, 50 apa hasil dari sini. Nah, setelah kita hitung ternyata 5.000 dikali 1 dikurang 0,2 pangkat 5 itu adalah 1638,4.
Nah, ternyata di antara 50 dengan 1638,4 itu yang maksimum adalah si 1638,4. Berarti nilai Y5 adalah 1638,4 atau H5 atau nilai barang pada tahun kelima gitu ya. Cari X, gini, kan yang ditanya adalah mulai tahun berapa harga aset menjadi tetap. Artinya kita menentukan X di sini sehingga si 5000 kali 1 kurang 0,2 pangkat X ini kurang dari sama dengan 50. Kalau dia kurang dari sama dengan 50 kan berarti kita pilih 50 nya nanti kan. Nah kalau udah salah satu tahun udah 50, berarti tahun-tahun berikutnya juga 50, maka tetap seperti itu. Nah ternyata kalau kita hitung yang 5002 gini aja deh buat sama dengan dulu, maka X nya itu lebih dari sama dengan 21, padahal masa manfaatnya adalah 10 tahun. Jadi selama masa manfaat yang 10 tahun tadi harga aset belum mencapai 50, sehingga selama 10 tahun masa manfaat tidak pernah harga aset menjadi tetap, jadi selalu berubah mengikuti rumus 5000 dikali 1 kurang 0,2 pangkat X, karena selalu di atas 50 nilainya, seperti itu. Contoh ketiga, suatu aset sebesar 500 juta dengan masa manfaat 8 tahun akan dilakukan ijarah atau IMB. Bila dilakukan IMB, lama sewa 3 tahun, nilai akhir atau residu senilai 200 juta dan harga jual 250 juta. Tentukan nilai penyusutannya setiap tahun. Jadi jawabannya seperti ini. Ada metode garis lurus, ada metode yang menurun berganda. Kalau dengan metode garis lurus, misalkan N adalah masa manfaat, M adalah lama sewa pada IMB, delta adalah total besar penyusutan pada IMB. Maka besar penyusutannya itu adalah untuk ijarahnya 1/N dikali H0. Sedangkan untuk IMB 1/M kali delta. Jadi kalau ijarah besar penyusutannya adalah 1/8 karena tadi masa manfaatnya 8 tahun dikali 500 juta karena asetnya harganya 500 juta. Jadi 62,5 juta. Kemudian IMB-nya tadi untuk menentukan besar penyusutannya adalah 1/M kali delta, dengan M adalah lama sewa pada IMB. Nah, lama sewa pada IMB adalah 3 tahun, berarti 1/3 dikali, nah delta adalah total besar penyusutan pada IMB, berarti 500 juta dikurangi, kan nilai akhir residunya 200 juta kan, berarti 500 juta dikurangi 200 juta yaitu 300 juta, sehingga besar penyusutannya adalah 1/3 dikali 300 juta yaitu 100 juta. Dengan metode double cleaning, kalau dia ijarah, besar penyusutan WI sama dengan 2/8 dikali 1 kurang 2/8 pangkat I-1 kali 500 juta. 2/8 kan 2/N gitu kan, N-nya kan tadi 8 gitu loh. Nah, sedangkan IMB total besar penyusutannya dia berdasarkan si residu tadi, delta sama dengan 500 dikurang 200, 300 juta. Nah, ini kita pakai lama sewa IMB ya. Kalau dia ijarah pakai masa manfaat, kalau dia IMB pakai lama sewanya gitu ya. Nah, jadi pada tahun pertama ijarahnya ganti I-nya dengan 1, berarti 2/8 kali 1 kurang 2/8 kali 1 pangkat 1-1, jadi 125 juta. IMB-nya 2/3 kali 1 kurang 2/3 pangkat 1-1 kali 300 juta yaitu 200 juta. Pada tahun kedua ganti I-nya dengan 2, berarti 2/8 kali 1 kurang 2/8 pangkat 2-1 kali 500 juta yaitu 93,75 juta. Sedangkan IMB-nya yaitu 2/3 kali 1 kurang 2/3 pangkat 2-1 dikali 300 juta yaitu 66.666.666,667. Nah, untuk pada tahun kedua dan ketiga dan seterusnya kalian bisa lanjutkan dengan cara yang seperti ini. Lanjutkan sendiri ya. Oke, cukup sekian hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.